Oke, berikutnya ada tentang kalibrasi pH. Kita juga tahu ya, sebelum menggunakan suatu pH meter, kita terlebih dahulu melakukan kalibrasi. Nah, sekarang kita coba jabarkan apa sih kegunaan kalibrasi itu. Oke, pertama-tama adalah tentu kita tuh agar hasil pengukurannya akurat. Karena kita ingin semua apa yang kita ukur itu harus akurat, sesuai dengan apa yang dispekkan atau apa yang kita inginkan. Karena itu kita sangat mendasarkan hasil pengukuran kita terhadap satu standar yang sudah berlaku secara universal. Dalam hal ini tentunya ada buffer. Oke, yang kedua adalah untuk menunjukkan nilai kebenaran dari penyimpangan hasil pengukuran suatu alat ukur. Kita semua tahu ya, suatu alat ukur itu memiliki nilai deviasi atau nilai penyimpangan. Besarnya nilai deviasi itu adalah sebetulnya seberapa jauh sih alat hasil pengukuran, unit hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Nah, itu kita perlu tahu, karena kalau alat penyimpangannya terlalu besar, maka kita anggap alat tidak valid, alat tidak mampu memberikan hasil ukur seperti yang kita harapkan. Nah, ini penting, karena itu kalibrasi jadi alat pengkoreksi ya, saya bisa bilang pengkoreksi nilai kebenaran daripada hasil ukur kita. Berikutnya adalah untuk menjaga agar alat ukur dengan bahan yang akan diukur sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Oke, seperti tadi saya sebutkan, kalau bilang suatu pabrik dia sudah punya range spesifikasi tertentu dan kita ingin agar range itu tercapai sehingga proses yang kita lakukan selanjutnya akan berlangsung dengan lancar tanpa ada gangguan. Nah, untuk memastikan ini tentunya kita harus punya alat ukur yang handal. Alat ukur yang handal tentunya harus memiliki nilai kepastian yang tinggi atau nilai reliability. Jadi kita bisa mempercayai data hasil pengukurannya. Karena itu kita perlukan kalibrasi. Selanjutnya adalah untuk mendukung sistem kualitas yang telah ditetapkan oleh pihak manufaktur alat. Nah, ini tentunya kita bicara tentang produsen-produsen alat ya, contohnya seperti alat pH meter. Semua brand dan pH meter biasanya mereka telah menetapkan suatu standar yang sudah range tertentu ya. Jadi alat ini dia sudah uji coba di pabrik dan umumnya berlaku sama secara universal. Nah, alat-alat yang dibuat itu harus bisa terukur secara presisi dengan alat pengkalibrasi. Nah, alat pengkalibrasi ini biasanya kita pergunakan buffer. Oke, untuk melakukan kalibrasi maka digunakan suatu larutan yang memiliki nilai tidak mudah untuk berubah nilai pH-nya. Nah, itu kita sebut dengan larutan buffer. Kita kenal ada larutan buffer pH 4, 7, 9, ataupun 10. Umumnya buffer-buffer ini adalah merupakan buffer daripada larutan garam. Seperti untuk pH 4 biasanya larutan sodium asetat. Kalau untuk yang pH 7 biasanya dengan larutan air destilasi biasanya, dia bukan garam, atau bisa juga untuk yang pH basa di atas itu dengan larutan amonium hidroksida. Nah, itu biasanya sebagai buffer-buffer standar yang dipakai untuk mengkalibrasi pH meter kita. Oke, berikutnya pH dikalibrasi dengan menggunakan larutan buffer standar. Nah, kalibrasinya itu bisa menggunakan pH 4, 7, atau 10. Bagaimana caranya? Oke, di sini akan kita jelaskan satu persatu. Untuk praktiknya, mungkin rekan-rekan sobat-sobat sekalian bisa melihat di salah satu link kami yang ada tentang tutorial cara mengkalibrasi pH. Oke, di sini pertama-tama tentunya kita siapkan dulu standar buffer yang akan kita gunakan. Apabila kita gunakan multipoint, biasanya kita gunakan 3 jenis buffer, 4, 7, dan 10. Itu semua sudah kita siapkan. Berikutnya adalah elektrodanya. Kita pastikan elektroda dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, dan kita cuci terlebih dahulu dengan air untuk memastikan tingkat kebersihannya. Berikutnya adalah pertama-tama kita ambil pH 7 sebagai titik poinnya ya, titik poin start pertama itu pH 7, karena kita tahu pH 7 itu di nilai redoxnya itu 0 mV. Jadi kita mulai dengan pH 7, kita celupkan elektrodanya ke dalam buffer pH 7 dan kita biarkan sesaat sampai dia pembacaan stabil. Ini yang biasanya ada ditandai dengan alat yang berkedip-kedip. Itu kita sebut dengan drift. Drift itu ada pembacaan nilai redox dari suatu larutan kalibrasi sampai dia menjadi stabil. Setelah stabil, maka kita angkat, kita bersihkan dengan air destilasi, kemudian kita keringkan. Setelah itu kita siapkan buffer berikutnya. Buffer berikutnya biasanya kita gunakan yang lebih rendah, yaitu buffer pH 4. Buffer pH 4 ini kita masukkan elektrodanya setelah dicuci dan berkeringkan, kita ukur, kita diamkan beberapa saat sampai pembacaan stabil. Setelah stabil seperti tadi, kita angkat,
kita cuci dengan air dan kita keringkan. Siap lagi dengan untuk buffer terakhir, yaitu buffer pH 10. Sama seperti tadi, setelah kering dan setelah dicuci dan dikeringkan, kita celupkan kembali elektroda di buffer pH 10 dan kita biarkan pembacaan sampai stabil. Nah, setelah selesai semua, maka kita akan mendapatkan nilai slope. Nah, nilai slope ini adalah merupakan salah satu parameter pengukur daripada tingkat keberhasilan kalibrasi kita. Oke, sekarang kita lihat apa sih slope itu sebetulnya. Oke, kalibrasi akan memberikan hasil data yang sangat penting tentang kondisi sensor. Nah, sebetulnya bukan hanya kondisi sensor saja, tapi juga menyangkut dengan buffer yang kita pergunakan. Apakah buffernya masih baik ataupun sudah tercemar, kita bisa ketahui daripada nilai slope tersebut. Oke, yang pertama, nilai offset dalam artian milivolt menunjukkan usia dari elektroda dan akan memberikan perkiraan saat kapan elektroda perlu diganti. Nah, kita tahu tadi pH 7 itu sekitar 0 milivolt. Pada biasanya suhu standar mungkin 25 derajat suhu ruangan ya. Jadi kalau nilainya itu terlalu jauh, nah di sini kita sebutkan persyaratan dari DIN 19263 untuk offset itu ada plus minus 30 milivolt. Dari titik 0 point. Nah, jadi kalau misalnya plus minusnya lebih dari 30 milivolt, kita anggap elektroda sudah mulai kurang sensitivitasnya atau sudah mulai melemah. Atau dibaca dalam sebagai nilai pH itu plus minusnya 0,5. Kalau terlalu jauh berarti ada kemungkinan elektrodanya sudah lemah atau buffernya yang sudah mungkin kotor atau kontaminan, jadi perlu kita ganti dengan yang baru. Karena itu dalam mengkalibrasi mungkin kita jangan semua langsung masukkan ke dalam botolnya ya, mungkin kita ambil beberapa bagian, kita taruh di dalam botol yang untuk analisa dan sisanya kita simpan. Karena biasanya kalau sudah kita pakai kita tidak balikan lagi ke botol utama karena kita untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Nah, nilai slope persennya itu biasanya dalam persen ya, itu menunjukkan sensitivitas daripada gelas membran daripada elektroda itu sendiri. Nah, kita tahu kalau tadi nilainya sudah kurang di bawah, di sini kita sebutkan dalam persentase ya, kondisi sensor yang baik ada slope berada pada 95-105%, offset berada di 0 sampai 20 milivolt. Nah, kalau range pengukuran tidak termasuk, berarti kita ada kecurigaan apakah elektrodanya sudah melemah ataupun buffer yang kita pergunakan tidak baik. Nah, untuk hal-hal ini mungkin di tutorial kita video selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang bagaimana sih merekondisi suatu elektroda yang kita ketahui ternyata sudah mengalami degradasi penurunan sensitivitas nilai. Nah, oke, kurang lebih untuk pokok bahasan kali ini tentang pH meter saya cukupkan sampai di sini, dan sekali lagi jangan lupa bagi rekan-rekan yang mungkin ingin bertanya atau meninggalkan kesan, silahkan tulis komennya di bawah ini, tinggalkan pesan terhadap kami dan kami dengan senang hati akan membalas. Jangan lupa untuk selalu mensubscribe, mengetik tombol like, membunyikan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang dan terus memberikan informasi terbaik untuk rekan-rekan sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.